Bab 766, Cemburu. Edmund tidak sempat berdebat dengan Sean. Alih-alih, dia berlari untuk berunding dengan pemuda kaya itu. Tentu saja, Sean tidak merasa perlu berlama-lama di situ. Di tengah penampilan konyol mereka, dia menyuruh Nora dan May masuk ke dalam mobil dan pergi. Teman-teman sekelas lama May semua menghela napas saat mereka melihat Rolls-Royce itu pergi. May telah menemukan menantu yang hebat. Siapa yang mengatakan menantu May cacat? Dia terlihat baik-baik saja. Bukan hanya dia bukan orang cacat, tetapi dia juga kaya. Aku sangat iri padanya. Semakin mereka membicarakan Sean, mereka semakin cemburu pada May. Mereka berbalik dan melihat Edmund bertengkar dengan pemuda kaya itu. Kerumunan yang menonton itu bertukar pandangan sebelum meninggalkan tempat kejadian. Sedangkan Sean mengantar Nora dan May pulang. Duduk di Rolls-Royce, May kagum dengan interior mobil yang mewah dan nyaman. Dia dan Nora melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, merasakan sentuhan lembut jok kulit itu. Mereka tidak henti-hentinya memuji mobil itu. Nora, bersikaplah lembut dan hati-hati agar tidak merusak apapun di dalam mobil ini. Sean harus mengembalikan mobilnya nanti, kan? May tiba-tiba sadar dan buru-buru menarik tangan Nora. Apa? Mendengar hal itu, Nora tertegun dan menarik tangannya seolah-olah dikejutkan listrik. Dia mengerti May menyeratkan bahwa Sean mungkin menyewa mobil ini. Tidak apa-apa. Mobil ini milik kita, kata Sean pelan, menyetir kemudi dengan satu tangan. Apa? May kembali tercengang. Meskipun dia tahu Sean kaya sekarang, Rolls-Royce ini bernilai miliaran rupiah. Selain itu, uang bukan satu-satunya persyaratan pembelian untuk mobil status seseorang juga merupakan faktor penting. Mengingat status dan kemampuan finansial Sean, May mau tak mau bertanya-tanya apakah dia mampu membeli mobil itu. Melalui kaca spion, Sean mengamati ekspresi May dan Nora. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Sean telah membeli 2 rumah mewah senilai lebih dari 21 miliar rupiah, jadi membeli mobil senilai beberapa miliar bukan merupakan masalah baginya. Wush! Sean tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia malah meraih kontrak pembelian mobil dan menyerahkannya ke jok belakang. Nora dan May segera mengambil kontrak itu dan melihatnya. Itu adalah kontrak pembelian mobil asli dan pembayaran penuh. Mereka benar-benar tercengang saat menyadari Sean memang membeli mobil itu alih-alih menyewanya. Sean, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Tanya May kepada Sean dengan cemberut. Dia tidak bisa lagi tetap tenang dalam situasi ini. Aku mendapatkannya saat aku bertugas di militer. Jawab Sean santai sambil berbelok. May sama sekali tidak percaya dengan penuturannya. Dia sudah melihat banyak pemuda yang sudah pensiun dari Angkatan Darat. Bahkan seseorang yang telah bertugas di militer selama 10 tahun atau lebih, apalagi Sean di usianya, tidak akan dibayar dengan begitu banyak uang dari dana pensiun mereka. Sehingga, May curiga uang Sean dari cara ilegal. Dulu, May kesal kepada Sean karena dia tidak punya apa-apa. Namun, sekarang begitu Sean kaya raya, May merasa bimbang dengan pemuda ini. Dia bertanya-tanya apakah Sean telah melakukan beberapa kejahatan agar bisa menjadi begitu kaya. Bu, berhentilah berpikir berlebihan. Kita masih harus berterima kasih kepada Sean atas apa yang terjadi hari ini. Nora menarik lengan May dan membela Sean. Lagi pula, dia sekarang menyadari identitas Sean di masa lalu. Mungkin bagi Sean, yang statusnya di atas segalanya kecuali satu, uang hanyalah angka. Namun, Regina sudah mengatakan kepada Nora untuk tidak memberitahu siapapun tentang identitas Sean. Jika tidak, itu akan membahayakan Sean, Nora, dan yang lainnya.
Karenanya, Nora tidak menjelaskan terlalu banyak dan hanya sengaja mengubah topik. Mendengar kata-kata Nora, May mengangguk dan mengucapkan terima kasih dari lubuk hatinya, berkata, "Sean, terima kasih." Jika May tidak diejek dan dipandang rendah oleh orang lain sebelum ini, dia tidak akan mengerti betapa menyegarkan dan terbebasnya perasaannya hari itu. Sean memainkan peran penting dalam membalikan keadaan untuknya. Jadi, dia benar-benar berterima kasih atas apa yang dilakukan Sean hari itu. Ini bukan masalah besar. Seperti yang aku katakan sebelumnya, beri aku waktu, dan aku akan memastikan semuanya berjalan baik-baik saja. Ibu akan mendapatkan semua yang selalu ibu inginkan. Ucap Sean tenang sambil menggeleng sopan. Sean tidak tahu bagaimana perasaannya yang seharusnya terhadap May. Dia tahu dia tidak akan pernah bisa memaafkannya atas apa yang telah ia lakukan di masa lalu. Namun, dia tetaplah ibu Nora. Jika Sean memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan May, dia hanya akan menempatkan Nora dalam posisi yang sulit dan canggung. Maka, Sean memilih berinisiatif dan berkompromi dengan May agar Nora tidak kesulitan bersama mereka. Meskipun melakukan upaya itu, hampir tidak mungkin bagi Sean untuk mengesampingkan sejarah mereka dan tiba-tiba menjadi lebih dekat dengan May. Ini semua akan tergantung pada kinerja May di masa depan. Demi Nora, Sean rela memberi May kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, tapi hanya ada satu kesempatan. Tiba-tiba, Nora mengingat sesuatu. Omong-omong, Sean, apa kamu benar-benar membeli Hotel Green? Tanya Nora pada Sean sambil dengan cepat berbalik dan menatapnya. Bab 767, Hawk dan keyakinannya. Semacam itu. Sean mengangguk. Baiklah. Nora dan May saling berpandangan dan merasa agak gelisah. Mereka menganggap membeli hotel agak berlebihan sebagai langkah untuk mempermalukan Edmund di depan umum. Hotel Green menghasilkan banyak keuntungan dan hampir tidak ada kerugian dalam catatan keuangan mereka selama ini. Aku pikir itu investasi yang besar. Juga, aku tidak mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membelinya. Jelas Sean sambil tersenyum. Pemilik Hotel Green telah menginvestasikan banyak uang pada Lucas. Karena kurangnya modal operasi, hampir semua perusahaan yang terlibat dalam industri yang berbeda di bawah aset pemilik harus berhenti beroperasi. Jadi, ketika Sean menawarinya sejumlah uang tunai, pemiliknya sangat berterima kasih kepada Sean. Tidak mungkin pemiliknya akan menaikkan harganya hingga selangit. Selain itu, harga yang ditawarkan Sean jauh lebih tinggi dari yang ditawarkan grup Acton ketika akuisisi masih dalam pembicaraan. May tidak tahu detail prosesnya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Memikirkan gejolak baru-baru ini di komunitas bisnis kota Riverfall, Nora mengangguk sambil berpikir. Omong-omong, aku dan Iris sudah memutuskan nama untuk perusahaan kosmetik. Nora melihat ponselnya dan langsung mendongak menatap Sean. Baguslah. Kamu harus menyewa tempat untuk alamat perusahaan terlebih dahulu. Lalu, setelah pengembangan untuk lahan di tengah kota Riverfall selesai, kita bisa memindahkan perusahaan itu ke sana. Sean mengangguk. Dia sangat mendukung Nora dan Iris untuk bersama-sama memulai perusahaan mereka sendiri. Iris mengatakan bahwa dia bisa masuk kerja. Jika kamu berencana memberinya saham, dia akan memberimu IOU. Sebenarnya, aku juga setuju dengan idenya. Setelah 2 detik terdiam, Nora akhirnya menyebutkan apa yang dia diskusikan dengan Iris sebelum ini. Meski dia tahu Sean tidak peduli dengan uang itu, dia masih belum mengikat janji dengan Sean. Sehingga, dia tidak akan pernah bisa menerima hadiah murah hati dari Sean tanpa alasan. Tentu, jika itu maumu. Sean tidak terganggu. Uang memang tidak terlalu berarti baginya. Sementara itu, Hawk memiliki rumah di daerah perumahan Bennyview.
Dia awalnya menghadiahkan rumah itu kepada selebriti wanita tingkat ketiga yang terkenal, tetapi dia mengusirnya setelah bosan dengannya. Wajar saja jika rumah diambil kembali juga olehnya. Tempat ini cukup terpencil dan memiliki privasi yang besar bagi penghuninya. Lukas beberapa hari ini sibuk dengan bertemu banyak CEO yang telah berinvestasi padanya di masa lalu. Tidak diketahui metode apa yang dia terapkan. Setelah berbicara dengan mereka, Lukas berhasil menenangkan para CEO itu untuk saat ini. Di saat yang sama, Hawk juga sedang sibuk. Dia akhirnya lolos dari masalah selama beberapa hari setelah Lukas membawanya berlutut di hadapan Sean. Namun, Hawk tak berani menyia-nyiakan kesempatan itu hingga akhirnya melakukan hal semaunya. Apa yang kamu inginkan dariku? Seorang pemuda memaki Hawk di sebuah ruangan. Pemuda itu adalah Spencer yang pernah bekerja sebagai kaki tangan Hawk. Dulu ketika Sean sedang tak waras, Spencer pernah menindas Sean mengikuti apa yang dilakukan Hawk. Ya, kalau kamu punya nyali untuk membangkang kepadaku, kamu tidak akan datang ke sini. Hawk mencibir. Spencer menggertakkan gigi. Jika Hawk tidak mengancamnya, dia tidak akan pernah datang untuk bertemu Hawk. Lukas dan Hawk seperti dua kotoran dalam toilet sekarang. Tidak akan ada yang mau terlalu dekat dengan mereka. Spencer Brown, jangan berani-berani berpikir kamu bisa bersikap sombong di hadapanku. Apa kamu percaya aku, Hawk Eason, benar-benar dikutuk sekarang? Untuk apa aku tinggal di kota Riverfall jika aku benar-benar takut pada Sean? Mendengar ucapan Hawk, Spencer mengerjapkan matanya dan menatap Hawk dengan terkejut dan ragu. Dia memperhatikan Hawk terlihat sangat percaya diri saat ini. Seolah-olah dia memiliki sesuatu yang memberinya kepercayaan diri untuk melawan Sean. Namun, Spencer tidak tahu kenapa Hawk begitu percaya diri. Sampai sekarang pun keluarga Eason masih memiliki banyak utang. Tidak ada alasan bagi Hawk untuk bersikap sepercaya diri ini. Jangan meragukan kata-kataku. Dengarkan baik-baik. Suatu kehormatan bagimu bahwa aku menawarkan padamu untuk menjadi kacungku. Kamu bisa pergi sekarang jika kamu tidak mau melakukannya. Kuharap kamu tidak akan menyesal menentukan pilihan itu di kemudian hari. Hawk melambaikan tangannya dan menunjuk ke pintu. Spencer berdiri di sana selama beberapa detik, berdeham sambil terbatuk-batuk dan tersenyum menyanjung. Tuan Eason, kamu juga harus memahami situasiku. Bagaimanapun, situasi di kota Riverfall tidak terlalu baik terhadap pihak kita. Keluarga Brown tidak boleh kalah sekarang. Spencer menggaruk kepalanya dan perlahan duduk di seberang Hawk. Apa kamu takut pada Sean karena dia telah menemukan seseorang yang kuat untuk mendukungnya? Biar ku beritahu kamu akan segera mengetahui bahwa Sean bukan apa-apa saat aku memegang kendali. Perusahaan Eason hanya bisa menjadi milik kita. Tanah di distrik pusat kota hanya bisa menjadi milik perusahaan Eason. Bahkan, pada akhirnya, Nora akan menyerahkan dirinya padaku. Kata Hawk sambil tersenyum menyeramkan. Spencer menelan ludah dan tidak mengatakan apa-apa. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk menentukan pilihanmu. Jika kamu berdiri di pihakku dan bersama menghadapi Sean, aku berjanji kamu akan mendapatkan banyak keuntungan di masa depan. Hawk perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Spencer. Spencer masih tetap diam. Untuk apa kamu ragu? Apa kamu pikir aku akan membohongimu? Apa kamu percaya jika aku memberitahumu mulai besok dan seterusnya, keluarga Eason akan membuat hidup Sean berantakan total? Aku akan membuatnya berlutut di hadapanku dalam waktu kurang dari 3 hari dan memohon agar aku mengampuni nyawanya. Kata Hawk dengan yakin sambil berdiri perlahan. Bab 768, Pilihan. Mendengar ucapan Hawk,
Spencer kembali mengangkat pandangannya. Menurut situasi saat ini, Sean menyerang perusahaan Ethan dengan satu demi satu cara, dan tidak ada cara bagi keluarga Ethan untuk melawan. Saat ini, jika Spencer terlalu dekat dengan keluarga Ethan, tidak ada bedanya dengan merayu kematian. Justru itu adalah pilihan paling bijak baginya untuk mendekati Sean. Namun, Spencer tahu bahwa Sean jauh dari jangkauannya. Jadi, dia tidak punya pilihan sekarang. Lagi pula, saat Hawk menindas Sean di masa lalu, Spencer juga telah berpartisipasi banyak. Ada juga dendam besar antara Spencer dan Sean. Spencer tidak mungkin memperbaiki hubungannya dengan Sean atau bahkan mendekati Sean. Hanya tersisa dua pilihan untuk Spencer sekarang. Pertama, dia bisa memutuskan hubungan dengan keluarga Ethan dan tetap netral, berharap Sean tidak keberatan dengan apa yang telah terjadi di masa lalu. Kedua, dia bisa bergabung di sisi Hawk dan terus melawan Sean. Setelah banyak pertimbangan, Spencer menduga Hawk mungkin memiliki beberapa kartu truf yang kuat sehingga bisa bertindak begitu percaya diri. Tuan Ethan, aku akan mendiskusikannya dengan ayahku setelah kembali, kata Spencer pada Hawk sambil berdiri perlahan. Dia tak bisa mengambil keputusan sekarang. Mendiskusikan? Memangnya kamu pikir ini diskusi? Apa kamu tidak mengerti bahwa aku memberimu kesempatan sekarang? Cibir Hawk sambil mengutak-atik pemantik api di tangannya. Aku mengerti apa yang kamu pikirkan sekarang. Kamu berpikir untuk tetap netral dan menghindari masalah karena tidak ada pemenang yang jelas antara keluarga Ethan dan Sean sekarang. Apakah aku benar? Spencer memerah malu setelah Hawk membaca pikirannya. Biar kukatakan terus terang untukmu. Orang lain bisa tetap netral dalam situasi ini, tetapi bukan dirimu. Katakanlah situasinya akhirnya jelas dan keluarga Ethan menang. Apa kamu pikir aku masih akan membutuhkanmu saat itu? Juga, bahkan jika Sean berada di atas angin, apa kamu benar-benar mengira bahwa keluarga Brown akan aman dan baik-baik saja? Sean terlalu sibuk untuk mengambil tindakan terhadapmu sekarang. Begitu dia menyingkirkan keluarga Ethan, kamu, Spencer Brown, akan menjadi target berikutnya. Aku yakin kamu lebih tahu apa yang sudah kamu lakukan pada Sean di masa lalu, bukan? Hawk mencibir dan menatap Spencer dengan seringai di wajahnya. Tuan Ethan, aku... Mata Spencer terbelalak dan pikirannya berdengung. Dia tahu jelas apa yang telah dilakukannya pada Sean. Pelecehan verbal terjadi hampir setiap hari, dan terkadang, ketika Nora tidak ada, mereka bahkan akan membodohi Sean. Sean pasti mengingat hal-hal ini. Karena kamu tidak mau menerima kesempatan yang aku tawarkan, kamu bisa pergi sekarang. Ingat untuk tidak datang padaku saat Sean mengambil tindakan terhadap keluarga Brown. Hawk mendengus dan menunjuk ke pintu. Namun, Spencer tidak terburu-buru pergi. Keluarga Brown tidak sekuat keluarga Ethan. Keluarga Ethan jauh lebih baik daripada keluarga Brown, baik dari segi koneksi sosial maupun kekuasaan. Meskipun keluarga Ethan dalam krisis sekarang, unta kelaparan masih lebih besar dari kuda. Mereka jauh lebih kuat dari keluarga Brown. Spencer pernah menyinggung Sean sebelumnya. Pilihannya sekarang hanyalah terus bekerja sama dengan Hawk. Mereka sudah bersama-sama dalam hal ini. Tuan Ethan, apa yang bisa aku lakukan? Aku ingin mengambil kesempatan ini. Aku menginginkannya. Setelah lama terdiam, Spencer akhirnya membuat keputusan. Kamu pintar, dengus Hawk, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Kemarilah. Aku akan memberitahumu apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Hawk mengedikkan jarinya, dan Spencer segera membungkuk untuk mendengarkan pengaturan itu. Tuan Ethan, ini ilegal. Apa kamu menyuruhku melanggar hukum?
Mendengar rencana Hawk, Spencer membelalakan matanya dan mengibaskan tangannya untuk menolak. Apa yang kamu takutkan? Juga, apakah kamu ingin disiksa sampai mati oleh Sean karena kamu menolak melakukan apa yang aku perintahkan? Hawk menegur dan mengerutkan kening. Setelah lama terdiam, Spencer akhirnya mengangguk. Aku mengerti. Dia tidak punya pilihan lain sekarang. Keduanya terus berbincang lama sebelum Spencer pergi. Begitu Spencer pergi, Hawk menelpon Lucas dan melaporkan hal ini kepadanya. Bagus. Bagus sekali. Mari kita tunggu dan lihat hasil dari rencana kita perlahan terungkap di depan mata kita. Orang-orang kita harus berada di sini begitu selesai. Ucap Lucas, mencibir percaya diri di ujung telepon. Ayah, apa ayah sudah mengatur semuanya? Hawk juga sangat bersemangat mendengar hal tersebut. Ya, Sean akan segera mati. Lucas mendengus. Dia menyombongkan diri pada gagasan hampir mengalahkan Sean. Ayah, kenapa kita harus membiarkan Spencer melakukan ini? Dia hanya pecundang. Bukankah keikutsertaannya dalam hal ini akan memudahkan Sean menemukan rencana kita? Tanya Hawk dengan kening berkerut setelah sempat ragu. Memangnya kenapa jika dia tahu? Spencer hanya umpan. Pokoknya kamu tidak perlu terlalu khawatir. Dengarkan saja instruksiku. Ucap Lucas. Hawk mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sedangkan Sean tidak tahu bahwa Lucas bersiap melawan. Bab 769, Jenderal yang memenuhi syarat. Bagaimanapun, Sean bukan dewa. Dia tidak bisa memprediksi masa depan atau mengetahui pikiran semua orang. Demi Wesley, dia setuju untuk sementara membiarkan keluarga Ethan lolos. Yang terpenting, Lucas sekarang memiliki utang 630 miliar rupiah. Dengan utang yang begitu besar dan ikatannya diputuskan oleh Sean, tidak ada kesempatan bagi Lucas untuk membalikkan keadaan. Sehingga Sean tidak memperhatikan Lucas dalam beberapa hari terakhir. Sean sedang menunggu langkah terakhir dalam rencananya selesai, lalu mengambil sejumlah besar uang yang menghilang sebelumnya. Dengan cara ini, Lucas dan keluarganya bisa membebaskan utang ini. Strategi Sean adalah strategi yang hebat. Dia tidak tahu bahwa Lucas, pria tua licik itu, tidak akan pernah rela membiarkan Sean memutuskan nasib keluarga Ethan dan perusahaan Ethan. Lucas akan melakukan segala cara untuk melawan Sean. Situasi masih belum pasti, jadi keadaan masih bisa diputar. Lucas telah memutus segala cara mundur, menandakan bahwa dia sangat yakin akan memenangkan pertempuran ini. Sedangkan Sean tetap tidak tahu apa yang dilakukan Lucas di belakangnya. Upaya grup Acton untuk mengakuisisi begitu banyak perusahaan menimbulkan keengganan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun orang-orang itu tidak berani melakukan apapun dan juga tidak memiliki kemampuan untuk melawan grup Acton, mereka tetap membenci grup Acton. Sean sengaja mengabaikan protes mereka selama 2 hari. Dia ingin orang-orang ini tenang dan menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan selain menerima kenyataan. Orang-orang ini bisa mendatangkan lebih banyak dana untuk menghidupkan kembali perusahaan mereka atau bangkrut dan menutup bisnis mereka. Orang-orang ini mungkin terlalu lelah sekarang untuk menyalahkan grup Acton atas apa yang terjadi. Tak lama kemudian, hari berikutnya pun tiba. Perusahaan kosmetik Nora dan Iris terdaftar dan resmi berdiri. Semuanya berjalan lancar bagi mereka dengan sumber daya keuangan dan koneksi Sean. Alamat perusahaan dan hal-hal lain juga dilakukan dan ditangani dengan mudah. Nora sudah berpengalaman dalam mengelola perusahaan sebelumnya dan bisa menangani semuanya dengan efektif. Sementara Iris juga teliti dan berorientasi pada detail dalam membantu Nora. Sean tidak ambil pusing dengan masalah lain seperti mempekerjakan staf. Dia hanya memberi Nora dan Iris beberapa saran.
Mereka tidak bisa fokus hanya menjadi perusahaan agen untuk sebuah merek kosmetik jika ingin memperluas bisnis dan memperkuat fondasi perusahaan. Sebaliknya, mereka harus mengembangkan merek kosmetik mereka sendiri. Oleh karena itu, Sean memutuskan untuk mendanai dan berinvestasi dalam membangun lini produksi kosmetik untuk perusahaan mereka. Dia akan mempekerjakan para ahli profesional untuk mempelajari produk kosmetik. Sean tidak tahu banyak tentang produk kosmetik. Untungnya, dia meminta Charlotte membantunya, dan semuanya berjalan lancar seperti yang dia rencanakan. Setelah mengatur semua yang diperlukan dengan perusahaan Nora, Sean kembali ke grup lain. Sudah 2 hari dia mengabaikan orang-orang itu. Jika dia tidak segera melayani mereka, mereka mungkin akan lepas dari genggamannya cepat atau lambat. Oleh karena itu, Sean bersiap-siap untuk membuat janji dan bertemu dengan para CEO itu nanti malam. Belum sempat Sean mengatur hal itu, panggilan telepon dari Scott masuk. Dia mengundang Sean ke cafe Lakeside. Sean tidak menolak ajakan Scott setelah mendengarkan niatnya, dan Sean pun mengangguk setuju. Jenderal, seru Theo begitu melihat Sean berdiri. ada apa? Tanya Sean dengan suara pelan sambil berkemas. Apa kamu akan kembali setelah menyelesaikan semuanya di sini? Tanya Theo dengan gugup. Aku sudah menceritakannya kepadamu, bukan? Jawab Sean setelah jeda. Aku lihat kamu fokus sepenuhnya untuk berbisnis sekarang. Theo menggertakkan giginya. Sean memang mengatakan kepadanya bahwa dia akan kembali ke barat laut. Namun, dia melihat Sean sibuk dengan bisnis sepanjang hari dan bahkan mendirikan perusahaan untuk Nora. Ini membuatnya merasa agak bimbang. Aku akan kembali selama mereka membutuhkan aku. Sean mengambil kunci mobil dan hendak pergi. Tentu saja mereka membutuhkanmu. Sejak kamu pergi, perbatasan baru stabil selama 2 atau 3 bulan. Mereka kalah dalam setiap pertempuran sejak saat itu. Situasinya tegang dan mereka membutuhkanmu. Theo menggertakkan gigi dan menatap punggung Sean. Berperang bukan hanya masalah individu, tetapi melibatkan puluhan ribu tentara yang tangguh. 1.000 tentara mungkin mudah untuk direkrut, tetapi bisa jadi sulit untuk menemukan jenderal yang memenuhi syarat. Kemenangan pertempuran terutama bergantung pada perintah sang jenderal. Sedangkan Sean adalah komandan puncak yang sangat diperlukan yang akan selalu memberi mereka strategi terbaik dalam perang mereka. Apa aku memenuhi syarat untuk kembali sekarang? Bisakah aku menghadapi Odom? Tanya Sean dan berbalik perlahan. Theo terdiam saat mendengar pertanyaan itu. Identitas Sean saat ini sangat tidak jelas. Meskipun Theo masih mengakui Sean sebagai jenderalnya, orang lain mungkin tidak. Di sisi lain, Odom berada dalam posisi sebagai komandan dan memiliki pasukan yang kuat di bawah kendalinya. Sean tidak punya cara untuk melawan Odom, terutama ketika dia tidak punya pasukan sendiri. Mungkin Odom akan mengirim seseorang untuk membunuh Sean bahkan sebelum Sean bisa menghubunginya.